Terima kasih. Memang kalau bicara tentang Hari Santri Nasional itu tidak terlepas dengan Gus Torik, sapaan akrabnya yaitu pengasuh Pondok Babu Salam. Beliaulah yang awal kali menggagas HSN itu, yang sekarang sudah menjadi hiruk pikuk dan semuanya sudah, menurut saya sudah menikmati manfaat dari Hari Santri. Saya kenal beliau itu mulai sejak kuliah, selalu bersama, dan ada dikatakan 3 serangkai, ya bisa dikatakan 3 serangkai, yaitu saya, terus sahabat Amin, dan juga Gus Torik itu. Suatu saat, kejadiannya di tahun 2009 waktu itu, kami bertiga itu memang sering ngobrol dan juga sering diskusi, dan ketika itu kami ngobrol di Turen, tepatnya di kafe depan POM itu. Kami berdiskusi terkait dengan keadaan dan apapun, tentang hukum, tentang politik dan sosial biasanya. Nah, ketika kami ngobrol bersama sambil menikmati kopi, melihatlah tayangan yang ada di TV. Di televisi itu waktu itu ada acara Halloween. Nah, terlintaslah beliau, Gus Torik itu menanyakan kepada Pak Amin waktu itu, gimana Pak Amin dengan adanya ini? Ya kurang setuju. Bahkan waktu itu memang kami bertiga sering diskusi dan latar belakangnya memang beda ya. Beda di dalam organisasi, yang Gus Torik itu dari GMNI, Pak Amin itu aktivis HMI, dan saya dari PMII. Nah, ketika itu saya juga ditanya, bahkan saya mengatakan ini tidak pantas dengan budaya Indonesia, saya gitu kan. Karena Indonesia ini adatnya adat ketimuran, sementara Halloween itu adalah adat baratan, saya begitu. Nah, disitulah terlintas beberapa ide ya, untuk agar hiruk pikuk yang Halloween ini bisa tertandingi dengan hal-hal yang positif. Debatnya debat kusir sebenarnya waktu itu. Nah, ketika lama-lama berdebat, akhirnya kok terlintas ide itu dari Gus Torik tentang santri, karena di Indonesia ini kemerdekaan pun juga tidak terlepas dari santri. Nah, bahkan saya kaget ketika beliau mengatakan itu, karena beliau itu latar belakangnya itu kan organisasinya HMI, GMNI. Nah, akhirnya terus apa dengan santri? Ya Hari Santri gitu. Waktu itu belum ada nasional. Wes. Nah, ini skupnya nasional Gus, saya gitu kan. Nah, akhirnya Pak Amin mengatakan, ya kita Hari Santri Indonesia. Nah, kurang enak dengan itu, akhirnya wes gini saya itu. Gimana kalau Hari Santri Nasional? Gus Torik langsung mengiyakan Hari Santri Nasional. Nah, setelah itu kita memutuskan Hari Santri Nasional, dan itu sebenarnya ide enggak terus atau tidak belum tentu gitu loh. Karena ya kita mengusulkan kemana juga tidak bisa, tidak punya akses waktu itu. Nah, tapi kami gini, kalau memang Hari Santri Nasional itu mau diletakkan di hari apa, saya gitu kan. Nah, akhirnya beliau itu cerita, kok ceritanya itu tentang hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, terkait dengan perjuangan kaum muhajirin yang dibantu oleh kaum Ansor. Nah, saya kan juga bingung, nyambung nggak dengan Hari Santri? Nah, ternyata beliau punya pemikiran, ini kalau yang saya ingat beliau punya pikiran, orang hijrah itu artinya hijrah dari ketidakbaikan menjadi lebih baik. Bukannya kaum muhajirin di Mekah itu tidak baik gitu. Cuman waktu itu karena mungkin bergaan dakwahnya Nabi Muhammad itu akhirnya perlu perluasan, akhirnya hijrahlah ke Madinah dan ditolonglah oleh kaum Ansor. Itu sebenarnya sepintas hanya itu gitu loh. Nah, hanya itu, akhirnya
Wes kalau gitu ya, ayo kita obrolkan lagi kapan-kapan tentang hari santri ini. Ya, pulang kita, mungkin itu waktu itu sekitar jam 11 atau jam 10 malam kita pulang. Wes. Nah, ternyata dapat berapa hari kita ketemu lagi, ngobrol lagi lah itu, ngobrol lagi. Nah, kebetulan memang di Pondok Pesantren Babu Salam ini setiap 1 Muharram itu ada khol. Ya, ada khol dari pendiri Pondok Pesantren Babu Salam, yaitu kholnya Kiai Haji Said. Nah, momen itulah yang digunakan. Momen itulah yang digunakan. Akhirnya kami itu menekatkan, Gus Thorik langsung peringatan Hari Santri Nasional 1 Muharram dan khol masyayikh pendiri pesantren Babu Salam dan ulama-ulama se-Indonesia, seperti itu. Yes. Awalnya pada tahun 2009 itu tidak mengundang tokoh, ya, tidak mengundang tokoh. Nah, setelah itu, insya Allah kalau tidak salah tahun 2010, kalau 2011 itu mengundang tokoh, yaitu Wakil Gubernur Gus Saifullah Yusuf waktu itu, dan beliaunya hadir. Nah, di situ acara 1 Muharram langsung ada peringatan 1 Muharram dan Hari Santri Nasional dan khol pendiri pesantren Babu Salam dan masyayikh se-Indonesia, seperti itu. Bahkan ketika itu Gus Ipul, saya masih ingat kata-katanya sampai sekarang, waktu itu mau naik pentas, Gus ono ai di sampean. Nah, waktu itu akhirnya Gus Ipul juga merestui dan mendukung itu waktu itu. Cuman kayak saya masih setengah-setengah. Nah, setelah itu berjalan lagi tahun berikutnya itu apa Anas dulu, apa Gus Ipul dulu waktu itu ya. Kayaknya seingat saya Gus Ipul dulu kayaknya. Nah, tahun berikutnya itu ada lagi. Ya, ada lagi, tetap Gus Thorik itu dengan kami berusaha dan dibantu oleh alumni itu untuk mempromosikan bahwa ada hari santri. Bahkan di media sudah diunggah. Nah, akhirnya waktu itu ngundang tokoh itu Gus Saifullah Yusuf juga. Sebenarnya Gus Dur waktu itu sudah oke, tapi keduluan Gus Dur itu dipanggil oleh Allah, akhirnya diwakili oleh Mbak Yeni Wahid, terus Gus Rakholil Situbondo. Teman Rakholil datangnya agak lambat, akhirnya setelah maghrib baru Rakholil itu rawuh dan ngisi di pondok, kata itu. Bahkan kayaknya pertemuan pertama antaranya Neng Yeni sama Gus Saifullah Yusuf kan setelah perpolitikan itu. Nah, itu bahkan Gus Saifullah Yusuf mengatakan begini, Gus, terus noleh Gus ya. Nah, Gus Thorik gimana kok? Mohon doa restunya. Nah, setelah pidato kedua-duanya ini tokoh ini sama merestui dan juga menandatangani prasasti yang ada kami buat itu. Insya Allah sekarang masih ada prasasti itu. Nah, selesai itu menandatangani prasasti dan habis maghribnya itu karena Rakholil itu terlambat, sangat mendukung. Beliau itu sangat mendukung. Nah, setelah itu barulah beliau juga menandatangani prasasti itu. Nah, itu. Nah, akhirnya lebih mencuat lagi di media, lebih mencuat lagi dan juga ada tanggapan, ada yang perlu dan yang tidak. Seperti itu. Nah, setelah itu tahun berikutnya mencuat lagi. Ketika tahun, insya Allah kalau tidak salah tahun 2012-nya itu baru kebetulan sahabat Amin ini orang HMI dan punya akses di situ.
Entah perjuangannya siapa itu kami juga kurang paham. Mungkin dari Pak Amin juga ada peran untuk mengkomunikasikan dengan Bang Anas waktu itu, Anas Ubaningrum. Bahkan di situ juga melalui Pak Selamat Kastur kayaknya itu, orang seniornya HMI waktu itu. Akhirnya datanglah. Di situ juga tetap peringatan Muharram, peringatan Hari Santri Nasional, dan pendirian 100 pesantren waktu itu. Pendirian 100 pesantren. Sangat didukung oleh Pak Anas Ubaningrum, bahkan itu mau dibawa ke pusat, dan betul-betul dibawa ke pusat sama beliaunya itu untuk diusulkan. Berjalannya waktu lagi, waktu itu tahun berikutnya itu ngundanglah insya Allah Menteri Sosial waktu itu, Bu Khofifah. Bu Khofifah itu juga tetap acaranya sama, yaitu 1 Muharram, peringatan Hari Santri dan Khol itu. Bahkan beliau itu sebagai tanda menyetujui, karena waktu itu ada gerakan penanaman zaitun. Sampai sekarang zaitunnya masih banyak. Itu simbolnya, karena nanti Indonesia bisa makmur dengan zaitun, katanya Gus Dur seperti itu. Tuh, yes. Nah, tahun 2013 kayaknya itu dibawalah ke UNIT Jember. Nah, ke Jember waktu itu sebenarnya saya mau hadir sama Gus Torik. Ya, diajak mau hadir sana, cuman waktu berhalangan, akhirnya sana. Dan waktu itu sudah ada pernyataan dari PBNU, bahkan PBNU waktu itu kayak Haji Akil Siraj tuh mau hadir, dan ada surat resminya bahwa menyetujui Hari Santri itu 1 Muharram waktu itu. Insya Allah arsipnya masih ada itu, insya Allah masih ada seperti itu. Nah, setelah itu, karena perpolitikan Indonesia itu waktunya pemilihan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, kok ada sahabat itu yang bisa mengkomunikasikan dengan calon salah satu presiden, yaitu Bapak Joko Widodo. Waktu itu, insya Allah kalau nggak salah itu sahabat Basyarah waktu itu, Ahmad Basyarah yang membawa. Nah, itu adalah ada kontrak politik. Kontrak politik. Gus Torik, artinya keluarga besar Babu Salam, itu siap mendukung adanya pencalonan dan untuk mensukseskan Bapak Jokowi, asal bisa menandatangani pernyataan untuk mengesahkan 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional. Insya Allah arsipnya juga masih ada. Nah, waktu itu Bapak Jokowi langsung menandatangani surat itu, dan ditandatangani saksi-saksi juga di situ. Bahkan para ulama banyak waktu itu di pentas. Nah, setelah itu ternyata tanggapan dari masing-masing tokoh-tokoh itu pro kontra. Bahkan Gus Torik itu sudah mencuat nasional waktu itu, karena yang menanggapi itu juga tokoh nasional. Ada salah satu tokoh yang menanggapi atau mengkater itu bahwa ide sinting seperti itu, ide sinting. Nah, itu. Nah, pada waktu itu akhirnya Pak Jokowi terpilih menjadi presiden. Dan insya Allah tahun 2015 atau 2016 itu, 2000 berapa itu ya, pengesahan Hari Santri itu disahkanlah oleh Bapak Jokowi melalui Kepresnya, bahwa tanggal 22 Oktober itu ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Entah kok bisa berubah ke 22, saya tidak paham. Cuman setelah kami baca dari itu,
alasan-alasan itu ternyata itu disesuaikan dengan resolusi jihad Nahdlatul Ulama waktu melawan penjajah yang ada di situ, karena seruan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa kita membela negara itu adalah fardu ain waktu itu, maka tanggal 22 itu dijadikan resolusi jihad dan ditetapkanlah sebagai Hari Santri Nasional. Itu pengetahuan saya seperti itu. Kemudian ini Pak, mungkin bisa diceritakan secara singkat ya. Waktu itu 2014 ketika Jokowi berkunjung ke Darussalam, ada penandatanganan kontrak tadi itu terkait rencana untuk membawa dan mengusahakan HSN ini untuk disahkan. Ini Bapak apakah ada di lokasi tersebut, dan kemudian bisa diceritakan secara detail keadaan waktu acara tersebut. Ya, saya ada di situ. Ya, saya ada di situ. Bapak Jokowi sebelum datang sana, saya juga ada di lokasi, karena waktu itu saya sebagai mengawasi itu, dan saya memang tidak merapat terlalu dekat ya, tidak terlalu dekat. Cuman kami harus ketika itu jika ada pelanggaran apapun kan kami harus melaporkan. Jadi harus tahu. Dan waktu itu memang Pak Jokowi setelah datang langsung masuk ke dalamnya Gus Thorik ya, setelah mungkin komunikasi. Nah, terus naik ke pentas. Nah, di pentas itulah pernyataan itu dibaca dan ditandatangani dan disaksikan oleh masyarakat banyak waktu itu. Gitu loh. Di sebelahnya itu ini Jokowi, ada Gus Thorik, ada sahabat Ahmad Basyara di situ, dan banyak tokoh-tokoh yang lain, dan di situ juga banyak di belakangnya itu tokoh-tokoh. Nah, di situ bahkan diginikan, dipegang gini. Ada contoh ya. Mohon maaf saya contohkan ini. Nah, diginikan contoh itu. Pernyataan setelah dibaca diginikan. Semua media tahu itu. Semua media tahu bahwa kalau Pak Jokowi menandatangani Hari Santri Nasional itu 1 Muharram, seperti itu. Siap. Kemudian ini Pak, tadi diceritakan juga bahwasanya dari awal sampai disahkan ini kan banyak pro dan kontra. Nah, sejauh mana Anda ini melihat Gus Thorik memperjuangkan HSN ini tetap berhasil? Kalau perjuangannya luar biasa, beliau itu luar biasa. Beliau itu mikirnya Hari Santri Nasional itu bukan karena Babu Salamnya, iya, karena di Indonesia ini mayoritas itu adalah kalau dikatakan santri, karena beliau itu mengatakan santri itu insan taat Republik Indonesia waktu itu. Jadi ya semuanya dianggap taat, nah, terutama santri. Nah, kan santri itu yang sangat banyak mendukung program-program pemerintah. Dan sebenarnya Gus Thorik simpel, ingin memakmurkan pondok-pondok pesantren se-Indonesia. Nah, tapi sekarang menurut saya itu wis banyaklah manfaatnya, banyak. Saya kira jariahnya Gus Thorik sangat banyak. Terutama pertama dulu itu TPQ tidak begitu ada perhatian, ada bantuan. Sekarang juga ada bantuan. Terus ada Bosdanya Madin, dan juga pesantren juga sudah menjadi perhatian. Apalagi sekarang sudah ditetapkan yang namanya dana abadi pondok pesantren. Nah, itu kan juga menurut saya awal-awal dari itu gitu loh, dari perjuangan-perjuangan itu, seperti itu. Baik, berarti Anda ini membenarkan dan ikut menyaksikan bahwasanya Hari Santri Nasional itu muncul di Pondok Pesantren Darussalam oleh idenya Gus Thorik. Betul, memang betul 100% itu. Karena saya juga saksi sejarah dan terlibat di dalamnya. Bahkan saya pernah ya, waktu itu ada teman saya
teman saya jadi asistennya Menteri Agama, saya usulkan itu, saya usulkan. Ini sebenarnya yang mempelopori itu Babu Salam, gitu, dari Gus Torik dipengasuh Babu Salam untuk lahirnya lahirnya Hari Santri Nasional ini. Nah, cuman kita kan waktu penetapan tidak diundang, yang diundang organisasi itu. Nah, terus saya juga pernah mengusulkan lewat sekjennya MUI waktu itu, saya ceritakan juga, tapi ya tidak berhasil. Gitu. Tetap bukan 1 Muharram. Bahkan ketika di nasional namanya Gus Torik sudah tidak ada. Tapi beliaunya tegar, walaupun tanggal 22 Oktober itu ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional, beliaunya selalu mendukung. Ya. Bahkan setelah ditetapkan itu, beliaunya itu memperingati Hari Santri juga tanggal 22 gitu loh. Pernah mengadakan itu Hari Santri itu kerjasama dengan NU Kabupaten, diletakkan di Sungosari seperti itu, banyak. Dan tiap tahun itu juga mengadakan kegiatan-kegiatan tentang Hari Santri. Nah, saya selaku saksi sejarah dan pelaku sejarah ini juga tetap dimanapun saya ya bicara apa adanya, memang gitu loh, adanya. Itu mungkin itu dari saya. Oke, terakhir Pak sedikit. Ya, ini kan telah disahkan sampai sekarang yang ke-7 Hari Santri Nasional. Nah, mungkin Bapak punya harapan terkait peringatan Hari Santri Nasional ini secara umum, secara nasional, apalagi dengan moto untuk tahun ini bertumbuh, berdaya dan berkarya. Mungkin ada harapan dari terima kasih. Harapan saya terutama kepada pemerintah, ya pemerintah, ayo lebih diperhatikan para santri, para pencetak santri, para orang lembaga-lembaga keislaman, keagamaan ini lebih ditingkatkan, dan juga setidaknya pemerintah itu juga berterima kasihlah kepada pencetus dan penggagas Hari Santri ini. Sejarah tidak akan terlupakan karena jejak digital dimanapun ada bahwa Hari Santri itu terlahir dari Babu Salam, dan pelopornya itu adalah Gus Torik. Dan juga dengan moto yang sekarang yang sudah diluncurkan oleh Menteri Agama Gus Men, yaitu Gus Yakut, sebenarnya ketua umum saya itu, ketua umum GP Ansor Pusat, itu juga sangat mendukung dengan gerakan-gerakan Hari Santri itu. Siaga ya harus siaga dalam segala bidang, tantangan zaman, teknologi yang seperti ini, itu juga harus siaga santri. Artinya jiwa dan raganya. Bagaimana mendapatkan info-info yang positif dan negatif, itu juga harus santri harus siap. Apalagi sekarang yang lagi ramai itu adalah dengan berita-berita hoax, itu harus bisa mengcounter bagi santri. Jangan ikut-ikutkan menyebarkan berita hoax gitu. Mungkin itu ya, karena sudah santri siaga jiwa raga, ya harus siaga betul santri itu. Menurut saya emang santri selalu siaga, sudah terbiasa siaga gitu loh. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan.